Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Sutik Ramadhani dengan NIM 166251101. Di sini saya akan menjelaskan sinopsis atau alur cerita dari film dokumenter yang berjudul Brown Hyena Survivors from Hell yang mengisahkan perjalanan Stern Wolf, seekor hiena coklat muda yang langka. Setelah habitat aslinya dirambah manusia, ia dipindahkan ke gurun Namib yang sangat ekstrim. Di lingkungan barunya, Stern Wolf beradaptasi dengan kerasnya kehidupan di gurun dan pantai skeleton. Ia belajar berburu anjing laut dan mengasah keterampilan bertahan hidup di sepanjang perjalanannya. Film ini menyoroti sistem sosial hiena coklat yang solid dan ancaman dari manusia. Akhirnya, Stranwolf tumbuh menjadi predator dewasa yang tangguh. Pertemuannya dengan hiena betina di akhir film menjadi simbol harapan bagi kelangsungan hidup spesies langka ini yang sangat bergantung pada daya tahan dan kemampuan adaptasinya. Perkenalkan, nama saya Akbar Firmansyah dengan 16525103 dari kelompok 4 Bioda 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai universalitas dari video tersebut, di mana universalitas sendiri adalah kemiripan dan kesamaan dari makhluk hidup sendiri yang memiliki suatu batas tertentu, di mana untuk benua Afrika sendiri menunjukkan kesamaan proses biologi seperti adaptasi untuk mendapatkan kebutuhan air dan mencari oasis dengan cara bermigrasi, berpindah tempat. Dan ini membuktikan adanya prinsip ada universitas dalam kehidupan di benua Afrika sendiri, seperti gajah, jerapah, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Akbar Firmansyah dengan 16525103 dari kelompok 4 Bioda 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai universalitas dari video tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Yemima Setiaryani dengan NIM 165255101. Jadi di sini, prinsip kontinuitas dalam cuplikan ini tampak jelas pada pola pengasuhan anak hiena coklat. Dalam lingkungan padang pasir Namibia yang keras, hiena dewasa tidak hanya bertanggung jawab terhadap anaknya sendiri, tetapi juga bergiliran membawa makanan dan melindungi anak-anak dalam kelompoknya. Bentuk pengasuhan kolektif ini memastikan bahwa setiap individu muda memiliki kesempatan bertahan hidup dan tumbuh menjadi generasi penerus. Dengan demikian, kehidupan dapat berlanjut melalui upaya reproduksi dan solidaritas sosial, di mana perilaku gotong royong dan tanggung jawab bersama berperan penting dalam menjaga kontinuitas genetik dan kelangsungan spesies di habitat ekstrim mereka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gani Khalid dengan NIM 166251002. Selanjutnya ada prinsip biologi pada evolusi. Hewan-hewan gurun telah mengembangkan cara-cara unik untuk bertahan hidup melalui evolusi yang panjang. Hyena memiliki bulu panjang seperti jaket tebal yang berfungsi untuk menjaganya tetap hangat dalam cuaca yang dingin. Lalu ada oryx. Oryx memiliki sistem pendinginan darah di hidungnya yang mencegah kepanasan saat suhu terik. Sementara itu ada gajah gurun. Gajah gurun mengubah jadwal aktivitasnya dengan beristirahat pada siang hari dan aktif di malam hari untuk mencegah dari panas terik matahari dan menghemat air. Semua adaptasi ini adalah hasil dari seleksi alam, di mana hanya hewan dengan ciri-ciri yang cocok dengan lingkungannya yang dapat bertahan hidup dan mewarisi sifatnya itu kepada keturunannya. Perkenalkan, nama saya Fahma Azmi dengan NIM 166251004. Diversitasnya dalam video ini yaitu ekosistem gurun ini dihuni beragam spesies dengan peran ekologis yang saling melengkapi, membentuk jaringan kehidupan yang kompleks dan saling bergantung. Perkenalkan, nama saya Fahma Azmi dengan NIM 166251004. Diversitasnya dalam video ini. Perkenalkan, nama saya Devati Fasya Arisandi dengan NIM 165251004. Pada film dokumenter Brown Hyena Survivors from Hell menampakkan kondisi gurun Namib yang sangat gersang dan minim ketersediaan air. Padahal, pada gurun tersebut disinggahi oleh beberapa spesies, contohnya gajah, jerapah, dan lain-lain. Banyak spesies ini yang berusaha menjaga kondisi tubuhnya agar terbiasa dengan kegersangan yang ada di gurun Namib. Nah, bagaimana cara mereka untuk menjaga kebugaran tubuhnya agar tetap stabil? Seperti contohnya yaitu jerapah. Jerapah memanfaatkan embun di atas daun untuk tetap menyegarkan tubuhnya. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip dasar biologi yaitu homeostasis, di mana
Semua makhluk hidup akan menjaga kondisi internal tubuhnya dan menyesuaikan dengan alam atau tempat yang disinggahinya agar terbiasa dan tidak menimbulkan suatu kondisi yang anomali. Perkenalkan, nama saya Raymond Yoga Pratama dengan NIM 166251103. Saya berasal dari Prodi Teknik Elektro Universitas Airlangga. Saya di sini akan membahas tentang interaksi pada Stunwolf. Stunwolf terlibat berbagai interaksi biologis, mulai dari kompetisi, predasi, hingga kerjasama sosial. Sementara interaksi dengan manusia dapat menjadi ancaman maupun dukungan bagi kelestariannya. Dalam ekosistem, Stunwolf bersaing dengan predator lain untuk memperoleh mangsa dan memangsa hewan kecil seperti burung atau mamalia kecil, serta memanfaatkan bangkai hasil buruan hewan lain. Nah, di sisi lain, antar individu Stunwolf daun bekerja sama dalam menjaga wilayah dan membesarkan anak. Interaksi dengan manusia pun beragam, mulai dari konflik karena dianggap mengganggu, hingga bentuk kerjasama melalui penelitian dan pelestarian. Perkenalkan, nama saya Raymond Yoga Pratama dengan NIM 166251103. Perkenalkan, nama saya Vina Putranjelina dengan NIM 165251002 yang akan menjelaskan tentang ulasan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari film yang berjudul Brunhena Survivors from Hell. Adapun aspek kelebihan dari film yang pertama adalah berhasil memberikan kesan dramatis yang menggambarkan keadaan di sekitar Haina. Yang kedua adalah penyajian data yang kuat terkait dengan populasi hyena dan lain-lain. Yang ketiga adalah mendokumentasikan adaptasi unik dari hyena coklat terkait dengan penyimpanan makanan dan juga penciuman yang tajam. Sedangkan kekurangan dari film tersebut yang pertama adalah translate bahasa yang rumit sehingga sulit untuk dipahami. Yang kedua adalah munculnya banyak distraksi dari hewan lain sehingga tidak bisa terfokus terhadap pemeran utama. Yang ketiga adalah tidak adanya pembahasan evolusi dari hyena coklat secara mendalam. Perkenalkan, nama saya Tania Tanujaya dengan NIM 165251005. Di sini saya akan memberikan beberapa saran terkait film tersebut. Film ini memiliki pendekatan yang menarik melalui sudut pandang seekor Stunwolf sehingga mampu menghadirkan kedekatan emosional dengan penonton. Namun untuk meningkatkan kualitas ilmiahnya, film ini sebaiknya dilengkapi dengan data yang lebih konkret seperti grafik populasi dan wawancara bersama para peneliti. Pendekatan personal juga perlu dijaga agar tidak berlebihan dalam menghumanisasi hewan serta tetap terjaga objektivitas ilmiahnya. Dari segi visual, keberagaman tampilan akan memperkaya film ini dan memudahkan para penonton untuk memahaminya. Selain itu, pengembangan film secara lebih mendalam akan memberikan nilai edukatif yang lebih besar dan pesan yang ingin disampaikan tersampaikan.